Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu benda disebut temperatur atau suhu. Misalnya, suhu panas dikatakan bertemperatur tinggi. Secangkir kopi panas dikatakan bertemperatur tinggi. Minuman dingin dikatakan bertemperatur rendah. Es krim dikatakan memiliki temperatur rendah. Pada waktu kita menyentuh benda panas, misalnya secangkir kopi panas, kita akan merasakan panas. Hal ini disebabkan energi panas mengalir dari benda panas itu ke tangan kita. Sebaliknya, ketika kita menyentuh minuman yang dingin, energi panas akan mengalir dari tangan kita ke benda dingin, sehingga tangan kita akan terasa dingin. Arah perpindahan energi panas selalu dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Panas juga pernah mengalir dari benda dingin ke benda panas. Sampai sekitar abad ke-18, orang hanya mengandalkan perasaan, sehingga tidak dapat menentukan secara akurat ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Misalnya, seorang tabib menggunakan hasil rabaan di dahi untuk memeriksa turun naiknya panas badan penderita demam. Apakah perasaan kita dapat menyatakan suhu suatu benda dengan baik? Lakukan percobaan berikut ini. Isi 3 bejana, masing-masing dengan air panas, air keran, dan air es. Celup tangan kanan ke dalam air panas dan tangan kiri ke dalam air es. Diamkan beberapa saat. Setelah itu, segera masukkan kedua tangan secara bersamaan ke dalam bejana berisi air keran. Tangan kanan terasa dingin, sedangkan tangan kiri terasa hangat. Padahal, kedua tangan diletakkan pada air yang sama. Percobaan menunjukkan bahwa kulit tangan atau perasaan kita bukanlah pengukur suhu yang baik. Untuk mengukur suhu dengan tepat dan dapat dinyatakan dengan angka, digunakan alat yang disebut termometer. Termometer yang biasa adalah termometer yang terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan zat cair. Prinsip kerja termometer ini berdasarkan sifat pemuaian zat cair terhadap perubahan suhu. Berdasarkan jenis zat cair yang digunakan, ada 2 jenis termometer, yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Masing-masing termometer memiliki keuntungan dan kerugian sendiri. Termometer raksa berisi air raksa dalam tabungnya. Keuntungan menggunakan raksa diantaranya, dalam tabung, raksa mudah dilihat karena warnanya yang perak mengkilat dan tidak membasahi dinding kaca. Suhu raksa mampu mencapai 350 derajat Celcius, sehingga raksa dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat panas. Kerugian menggunakan raksa sebagai zat cair pengisi tabung termometer. Raksa sulit didapat dan harganya mahal.
Suhu terendah yang dapat dicapai adalah negatif 40 derajat Celcius, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu sangat dingin. Raksa bersifat racun, sehingga berbahaya jika tabung termometer raksa pecah. Keuntungan menggunakan alkohol sebagai zat cair pengisi tabung termometer. Alkohol lebih mudah didapat dan harganya lebih murah daripada raksa. Suhu terendah alkohol adalah negatif 112 derajat Celcius, sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat dingin, misalnya suhu di daerah kutub. Kerugian menggunakan alkohol sebagai zat cair pengisi tabung termometer. Alkohol membasahi dinding tabung termometer, sehingga pembacaan pada skala termometer kadang-kadang kurang akurat. Suhu tertinggi yang dapat dicapai alkohol adalah 78 derajat Celcius, sehingga tidak dapat pakai untuk mengukur suhu yang panas. Misalnya, suhu air mendidih yang mencapai 100 derajat Celcius. Pembuatan skala pada termometer, misalnya termometer raksa, melalui 4 tahapan berikut ini. Pertama, menentukan titik tetap bawah. Untuk menentukan titik tetap bawah, digunakan es murni yang sedang mencair. Bila es tak murni digunakan, maka titik leburnya berubah. Ketika ketinggian raksa dalam termometer tidak berubah, maka diperoleh titik tetap bawah sebagai acuan titik lebur. Menentukan titik tetap atas. Untuk menentukan titik tetap atas, digunakan air murni yang sedang mendidih. Bila air tak murni digunakan, maka titik didihnya berubah. Ketika ketinggian raksa dalam termometer tidak berubah, maka diperoleh titik tetap atas sebagai acuan titik didih. Membagi jarak yang sama antara titik tetap bawah dan atas. Misalnya, pada skala Celcius, jarak antara titik lebur dan titik didih dibagi menjadi 100 bagian yang sama dengan tanda garis. Jarak antara dua garis yang berdekatan ini bernilai 1 derajat Celcius. Memperluas skala di bawah titik tetap bawah dan di atas titik tetap atas. Di bawah titik lebur dan di atas titik didih, tanda garis dibuat dengan jarak yang sama seperti langkah ketiga.
Skala termometer Celcius pertama kali dibuat oleh Anders Celsius 1701-1744. Penentuan skala pada termometer ini dilakukan dengan mengambil angka 0 pada saat es murni sedang mencair, campuran air es, dan angka 100 ketika air mendidih. Antara angka 0 dan 100 dibagi 100 bagian. Tiap bagian dinamakan derajat atau skala Celsius. Dalam skala Celsius, es mencair pada 0 derajat Celsius dan mendidih pada 100 derajat Celsius. Berbeda dengan termometer Celsius, termometer Fahrenheit mengambil angka 32 pada saat es mencair dan angka 212 saat air mendidih. Antara angka 32 dan 212 dibagi 180 bagian yang sama. Tiap bagian dinamakan skala Fahrenheit. Skala Celsius setara dengan 180 skala Fahrenheit. Jika delta C menyatakan skala Celsius dan delta F skala Fahrenheit, maka delta C per delta F sama dengan 5/9. Karena angka 0 yang ditunjukkan pada skala Celsius sama dengan angka 32 pada skala Fahrenheit, maka hubungan angka yang ditunjukkan skala Celsius TC dengan angka yang ditunjukkan skala Fahrenheit TF adalah TC per TF dikurangi 32 sama dengan 5/9. Pada skala Reaumur, titik acuan ketika es mencair diberi angka 0 dan titik acuan ketika air mendidih diberi angka 80. Antara angka 0 dan 80 dibagi dalam 80 bagian. Tiap bagian dinamakan skala Reaumur. 100 skala Celsius setara dengan 80 skala Reaumur. Jika delta C menyatakan skala Celsius dan delta R skala Reaumur, maka
delta C per delta R sama dengan 5/4. Karena angka 0 yang ditunjukkan pada skala Reaumur dan Celsius sama ketika es mencair, maka hubungan angka yang ditunjukkan oleh skala Celsius TC dan angka yang ditunjukkan oleh skala Reaumur TR adalah TC per TR sama dengan 5/4. Pilih termometer dan atur suhu. Secara teori, jika suhu diturunkan terus, energi gerak molekul bertambah kecil, sampai akhirnya seluruh molekul berhenti bergerak. Pada kondisi ini, benda mencapai suhu terendah atau nol absolut. Suhu nol absolut ini sama dengan negatif 273,16 derajat Celcius.
Hubungan antara skala Kelvin T dengan skala Celsius TC adalah T sama dengan TC ditambah 273,16. Para fisikawan menyatakan suhu negatif 273,16 derajat Celcius atau 0 absolut ini sebagai 0 derajat Kelvin ditulis 0 K. Titik lebur S atau S sedang mencair adalah 0 ditambah 273,16 sama dengan 273,16 derajat Kelvin. Titik didih air 100 ditambah 273,16 sama dengan 373,16 derajat Kelvin. Skala Kelvin banyak digunakan dalam teori kinetik gas. Jenis-jenis termometer. Termometer klinis digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Skala yang digunakan pada termometer klinis hanya dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius, karena suhu badan manusia berkisar pada suhu tersebut. Termometer dinding digunakan untuk mengukur suhu dalam ruang. Termometer min-max digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah dalam jangka waktu tertentu. Termometer ini berisi alkohol dan raksa. Skala pada sisi tertentu untuk mengukur suhu minimum, dan skala pada sisi lainnya untuk mengukur suhu maksimum.